Yo, sukacita dong ya, harusnya lagi sukacita nih. Sikat. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Asik. Selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Waduh, masa berdiri? Tumben-tumbenan nih kita nyanyi ya? Iya, tumben-tumben kita ya. nyanyi. Yuk ngobrol dulu. Shalom, selamat datang kembali di Ka Talks teman-teman. Sembari Evan membereskan gitarnya. Hari ini kita kembali bertiga menemani saudara-saudara semua ya. Jadi ada Kylie, Evan, dan saya di podcast yang gak seberapa ini ya. Yang masih bertahan sampai sekarang. Pak, bisa cepetan gak Pak? Ini sabar nih, nyangkut toh. Ini lama banget ya, lama banget. Oke, hari ini kita mau bahas, kan ini udah bulan Februari. Udah bulan Emang Februari. kenapa tuh? Emang kenapa? Udah bulan Februari, berarti ini repot banget ya. Oke. Aman gak, bro? Bulan Februari, berarti ada apa bulan Februari? Ada apa? Ada Februari, duit, ada Kongyan. duit, ada duit. Kongyan. Ada konyan. Ada kongyan. Berarti kita mau bahas tentang duit. Duit. Cina-cinaan. Aduh, Kita mau bahas tentang cinta-cintaan. dong. cinta-cintaan. Bukan cinta-cintaan dong, cinta-cintaan dong. Iya, karena di bulan Februari ada Valentine. Ada Valentine. Iya. Benar. Benar. Cinta-cintaan tuh. Jadi hari ini kita bakal bahas cinta-cintaan, Iya, pokoknya kasih atau apa nih, Bro? Kita bahas tentang cinta atau kasih kan sama Cinta. aja ya. Intinya tentang, Sinonimnya doang ya. ya intinya tentang apapun tentang kasih. Apapun tentang kasih. Yang mungkin juga selama ini menjadi pertanyaan kita semua gitu. Benar. Ya. Tentang cinta lah ya. Jadi Iya, gue masih agak grogi sih gara-gara nyanyi lagu tadi sebetulnya nih. lemesin dulu ya. Oke. Nggak tahu nih Ya siapa kan ide. buat openingnya Oh, bagus iya. gitu loh. Buat openingnya bagus itu. Cinta-cintaan, Ya, semoga cinta-cintaan. menghibur ya tadi ya. Semoga menghibur lah ya meskipun suaranya nggak seberapa itu Iya. ya. Meskipun Itu kan aku nggak nyanyi Cara ya. juga tahu kok. Dia nggak nyanyi tau dia tadi nggak nyanyi. ngajar. Dia coba kayak Terus malah dia ada batuk lagi. kita cut aja nih. Iya. Kita cut aja dia emang nggak nyanyi, nggak mau ngikut. Jadi Parah kita banget. hari ini mau bahas tentang cinta-cintaan. Sebelumnya mau nanya deh. Apa? Kalian udah pernah pacaran berapa kali Kai? Enggak, Waduh. aku belum pernah. Serius? Bohong. Serius. Nggak, yang nggak dianggap mungkin serius. yang nggak Nggak dianggap. dianggap. Iya. Enggak, kalau officialnya enggak ada. Officialnya ada. Yang nggak ada. official, yang gak official berarti berapa? Ada lah, banyak. Wih. NPD level max ini dia. Oh, NPD oke. level max. Berarti Kalau lu- ini kali pengalaman dia dulu kali kita bahas. Apa gua dulu? Nggak, gue mau nanya berapanya dulu. Oh berapanya dulu? Kalau lu udah berapa banyak cewek yang lu jebak? Jebak ya? Kok pertanyaan jebak sih? Banyak banget. Kok 10 jebak lebih sih? ada, 10 Jangan lebih ada. dong. Udah berapa Jangan kali dong. pacaran? Udah berapa pacaran? Pacaran. Gue tuh orangnya bukan pacaran sebutan lagi. HTS. Ya bukan HTS juga. Kadang gue menganggap termehek-mehek. beda Pak. Enggak, dulu gue berpikirnya gini. Oh kalau gue mau pacaran artinya gue udah punya pendapatan sendiri. Wih, ini bagus banget tuh gila. Gitu. Kalau udah punya apa sih? Udah punya pekerjaan, udah punya bukan hasil dari orang tua lagi duitnya yang buat dipakai buat jalan-jalan pacaran itu. Jadi gue dulu tuh nganggapnya komitmen gitu. Misalkan Setuju kayak, ini, kalau cowok harus begitu. iya, tapi Kalau kan cewek kesannya gimana? jadinya ini kok. Kalau dulu tuh gue bukan nembak dia tapi kayak lu mau gak komitmen sama gue gitu. Udah Tapi- berapa cewek yang lu komitmenin tapi nggak jadi-jadi gitu? Karena kan lagi single sekarang. Kayaknya sih dua. Kayaknya dua. Gue mah gak banyak gue gak banyak. Kok kayak? Bohong banget. Kayaknya dua. Kayaknya 2, yang diinget 2. Ya nggak Padahal tahu. masih banyak, padahal masih banyak. Enggak lah, emang cuma dua. Gue nggak bukan kalau kayak gitu mah harus serius, nggak boleh main-main ya kan kok. Iya. Nggak boleh main-main. Nah kalau lu berapa kali lu? Apa? Pacaran? Iya pacaran. Cuman 3 kali doang. Cuma 3 kali. Hmm. Yang diciumin?
Parah dia nge-kick gua dia. Iya. Iya. Kok iye? Kok iye? Kok jawabannya iya? Kok iye dong? Jadi Kacau, gitu ya. Kacau pacaran. Ada pengalaman seru gak selama ini? Iya pengalaman terus pas pacaran atau tapi gue bingung juga sih kalau zaman dulu tuh sebenarnya kan orang lebih gentle ya. Gue sebutnya dulu mungkin lebih gentle dalam arti tembaknya langsung karena dulu zaman nggak ada handphone Gue mungkin juga nembak langsung sih gue. SMS atau gimana atau telepon Iya. yang di wartel kali ya. Iya. Tapi zaman sekarang kan udah by chat segala macam. Dulu tuh ada gak sih sebutan HTS apa cuma Ini kali tahu nih HTS. iya maksudnya zaman dulu tuh ada gak zaman lu? Zaman lu tuh ada gak Oh, HTS zaman itu? gue. Iya. Dari zaman gue justru baru itu muncul kayaknya deh. Oh ya. Iya, ada itu mah. Berarti ada yang nggak dianggap pun ada gitu ya? Kayak cuma Ada. selingan doang gitu. Ada kali. Ada ya? Bukan maksudnya gue ya. Iya, bukan Maksudnya lu dong. maksudnya- Zaman lu itu Iya, kan. kok tatapan lu kayak lain gitu gitu. Zaman lu itu beda. Iya. Kalau zaman sekarang kan HTS, apalah sebutannya udah pada banyak lah. Ada nggak pengalaman yang mau diceritain? Selama Pengalaman- pacaran sih. Selama pacaran aku belum pernah tapi. Ya, Iya, selama mendekati selama cowok atau cewek mungkin zaman sekarang kan Enggak dong. yang deket-deketin kan bukan cowok doang, ya kan? Iya. Cewek pun bisa. Melenceng itu. Melenceng ya. Lah emang kalau cewek ngedeketin cowok boleh nggak? Cewek ngedeketin cowok. Duluan. Cewek Duluan. duluan. Kan biasanya Iya. kan normalnya kan cowok Cowok duluan nih. duluan, iya. Iya. Cewek tuh biasa nunggu kesian Boleh gitu. tahu. Justru sepengalaman aku tuh Mm. ini loh. Kalau cewek ngedeketin cowok duluan kayak lebih tulus aja gitu kesannya. Kalau cewek nggak Kalau dapetin- cowok ngedeketin cewek tuh nggak Nggak tulus, tulus. gitu maksudnya ya. nggak Emang tulus semua ya. cowok brengsek gitu. Waduh. gitu ya. Parah dong. Kayak Kenapa kamu effortnya- bisa bilang begitu? effortnya si cewek ini kelihatan gitu. Kayak nggak Oh. cuma ada maunya doang. Kayak matre lah gitu. Berarti kamu pernah nggak deketin si cowok ini duluan, kamu yang confess duluan Pernah. gitu. Oh, Pernah ya? Pernah lah. Sekali tapi. Sekali doang. Karena apa si cowok ini karena apa gitu? Soalnya si cowok ini ya bikin aku nyaman aja gitu. Kayak Mm-mm. dia bisa nemenin aku gitu. Ke kop kan? Oh bukan ya? Kan, aduh. Ke kop kan? Beli tahu beda, crispy. beda, beda. Beli tahu Oh, crispy beda. gitu. Beda Iya cerita. beda. Emang itu nggak membuat Beda nyaman cerita. itu? Itu nggak membuat nyaman. Membuat ya gitu deh. Ya gitu deh nggak bisa jawab dia. Oh jadi sebenarnya kalau cewek deketin cowok nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget sih. Karena sekarang kan cewek-cewek udah berani. Iya. Emang zaman dulu gimana? Kalau zaman Emang dulu lazimnya kan biasanya cowok, Cowok duluan. duluan, ceweknya yang kasihan gitu yang kayak gila gue suka banget sama dia tapi kayak gue mending mendem dulu deh. Diem Iya kan? doang. Diem doang. segala Sekarang macem. Cewek duluan nggak apa ya? Tapi kok kalau cewek-cewek sekarang pada berani nge-confess duluan ya? Kok gak ada yang confess ke gue ya gitu. Kok gak ada ya? Kasihan. Kenapa ya kok? Kok gak ada ya? Adanya sih ini sih cewek-cewek yang anti Evan tuh. Anti Kayaknya Evan. bikin grup deh. Ada komunitas Ada. itu. Ada bikin grupnya kayaknya. Itu real gak sih? Itu real Perhim- atau fake itu? perhimpunan anti Evan. Perhimpunan anti Evan bahaya Paef, banget. Bang. punya Paef. Bahaya banget, bahaya Oh banget. gitu. Terus pengalaman seru lagi ada gak? Masa cuma itu doang? Di saat Ya, kamu mendekati banyak. seorang cowok gitu. Nggak bisa diceritain semua nih. Iya, emang kita gak minta ceritain semua. Maksudnya ada gak yang seru bagi kamu? Yang seru ya yang cuman itu doang sih. Yang aku udah nggak deketin duluan. Oh. Itu seru ya. Seru banget. Kok seru ya? Kok Soalnya si cowok juga kecantol jadinya. Oh, gitu. cowoknya juga suka. Iya. Terus sampai sekarang masih? Oh udah enggak. Oh, udah enggak. Sedih ya. Enggak. Kapan Sedih. terakhir kali ketemu dia kapan? Kapan apa? Terakhir kali ketemu cowok itu kapan? Temu Juni. Tahun lalu dong berarti. Iya tahun lalu lah. Nah, Nah, terus ada musik Nah. ini. Ring. karena Tanpa terakhir- sepengetahuan iya, dia, gitu tanpa kan. sepengetahuan dia. Ya udah kita lanjut. Udah lah ya. capek lanjut. Sepi banget nih ya. Tapi Sepi banget. kalau Evan pasti banyak pengalamannya dong. Kalau Evan enak ya. Nih Iya, guys lu- ya. For your information nih umurnya jauh loh padahal. Iya. Cuma makanya. di sini dong dia bisa ngomong nih. Kalau Evan kalau ada nggak pengalaman unik selama pacaran? Pasti. pengalaman unik ya. Pengalaman unik tuh aduh gua nggak kebayang lagi. Mungkin kalau gua apa ya? Pengalaman terakhir sih gua sih mungkin ya. Pengalaman terakhir pacaran ini nih terakhir. Gua nggak tahu bisa disebut pacaran apa enggak sih. Takutnya kan kadang Boleh sebut nama, boleh sebut nama. jangan dong. Tadi komen aja tuh. Jangan juga ya, jangan deh. Nanti aku Kadang komen. gini kok, gue kadang tuh berpikir Pengen gue sebut lah. bingungnya tuh gue gini loh. Ini coba gue nanya ya coba ya. Di saat lu punya pengalaman kan lu ada cowok ada cewek nih berpacaran, ya kan misalkan. Kan nggak Bisa- mesti juga.
Iya, nah pokoknya deket lah, hubungannya deket lah. Nah, menurut kalian nih ya, pandangannya juga ya sebagai cowok sama cewek ya. Di saat cowok ini ada sama cewek ini punya problem, terus akhirnya putus. Lazim gak sih si cowok ini cerita gitu ke teman-temannya atau karena kan dia yang ngalamin gitu. Lazim gak kalau ceweknya ini cerita juga ke teman-temannya apa apa sebenarnya nggak boleh diceritain gitu. Jadi ini problemnya antara berdua kan. Iya. Terus masing-masing ke cerita Tapi ini udah teman-temannya. putus misalkan udah Ya udah putus. putus. Terus masing-masing cerita ke teman-temannya. Iya gitu. Enggak, Atau ke komunitas. ceritanya ini tuh ngejelekin atau Nah, gimana itu. gitu. Ya kalau bawa faktanya jelek tapi maksudnya emang jelek nih, faktanya juga seperti itu. Tapi dia ngomong seperti itu juga di komunitasnya gitu. Apakah aman gitu? Maksudnya emang yang real terjadi seperti itu gitu loh. Tanpa si cowoknya juga atau si cewek ini nggak menjelek-jelekan. Kalau emang seperti itu nggak apa-apa kan Nggak sebenarnya mah? apa-apa. Tapi jangan kayak melebih-lebihkan gitu loh. Oh, Iya. bisa, Kalau udah bisa. jelek ya udah jelek aja, jangan jelek-jelekin lagi gitu. Bener. Kalau menurut gue tergantung sih. Tergantung kondisi kali ya. Tergantung. Maksudnya bisa juga kan kayak ya udah nih gue buat ngejagain dia. Ya udah deh gue keep hal ini. Tapi Sendiri mungkin gitu. tetap ceritain tapi ke orang-orang tertentu aja. Nah, Enggak yang kayak misalnya lu punya satu circle 10 orang, 10 ceritain. Dan pasti kan ada yang lu deket banget kan. Mungkin ke orang-orang terdekatnya gitu. nah kalau pengalaman Hmm. kita ceritain nih, bertahu dong maksud gua nih, itu dong. Oh maksudnya begitu ya? Iya dong, jadi tahu dong semua ini. Kalau Iya. gua pengalaman terakhir gua berpacaran atau komitmen itu adalah dari gue SMA 3 tahun gua. 3 tahun hampir 4 tahun. Yang jadi serunya adalah Ternyata eh dia bukan cewek. ya jangan dong. Kalau itu Pacaran. bahaya dong. Ternyata dia bukan cewek. Kalau itu Iya. bahaya dong. Heeh. Apa ya? Gue bukan bisa bilang seru sih karena kan putus ya. Kalau tetap Iya. lanjut mungkin seru. Kalau karena udah putus, udah LDR dan pertama kali juganya gue LDR mungkin jadinya itu pengalaman pertama gue sih gitu. Jadi yang bikin asik itu pas Iya. LDR gitu. Iya maksudnya gue baru cobain pertama kali LDR tuh di situ, di Oh, pengalaman itu. menurut itu Dan itu serunya di asik. situ gitu. Ya asik nggak asik sih gitu. Kalau putus mah nggak asik intinya itu aja sih. Intinya berarti kalau putus LDR nggak asik. sekarang. Iya. Ya udah nggak pacaran pak, udah nggak pacaran. Oh iya, udah nggak putus, pacaran. udah putus gitu Kapan loh. terakhir kali ketemu dia? Ya udah nggak ada dong. Diulang lagi. Dia udah di benua jauh lah intinya. Oh lah iya gitu. iya iya. Pengalaman gitu. seru, pengalaman seru. Lu ada gak pengalaman seru coba? Pengalaman seru pacaran. Ada dong. Bingung kan lu mau ceritainnya? Jadinya kesannya cerita gue kena nih di publik nih gitu. Gue kan. nggak nyiapin jawaban ini lagi. Iya Ya nggak kan? tahu lah, ada lah pokoknya pastilah ada lah. Iya, tapi so far so good ya kadang menurut lu di usia berapa misalkan ya kalau lu boleh flashback lagi atau misalkan nanti lu udah punya anak nih. Guys, dia udah nikah kan guys. Jadi kalau lu belum Mana punya anak, cincinnya dong? Ini parah lu ya kan nggak pakai cincin lu. Ini gue pakai terus nggak Oh, pernah ini kecopot. nikah. Iya ini. Oh, gue pikir ini tetap kaleng. Gue copot kalau pas EKG doang. Apaan ya kaki? EKG lu nggak tahu EKG? Nggak tahu lagi. Aduh. Rekam jantung. Oh, harus Kan lu mesti dilepas. copot logam. Oh, Oh, iya, iya. penyakit emang penyakit. Apa yang tadi mau ngomong apa? Lupa kan lu sih. Oh, maksud Usia gua gini, berapa? Gini, di usia berapa menurut kalian pantas untuk pacaran gitu? Nah, kita panggil Civili, Ci. Mau Coba nanya nih. dong, Ci. Mau nanya bentar boleh nggak? Nanya bentar aja, nanya bentar. Ditanya udah pertanyaan nih. Wih, kita kedatangan narasumber dadakan. Jadi menurut Civili, kan Cici udah berkeluarga, terus udah punya anak juga. Di umur berapa Daphne boleh pacaran coba? Hah? Iya boleh, iya betul kan dia sebagai Sama orang aja, tua sama aja. gitu. Di mana Iya. pantas untuk pacaran? Apakah ditentukan oleh umur atau dari sikapnya nih? Cici melihat dulu, oh nih udah ready, oke baru. Pakai mic nih. Pakai mic dong, kalau nggak kedengeran dong. Tapi ini bohong nih nggak ada suaranya guys. Ada di kamera, di kamera ada. Oh iya iya iya, maaf. Maaf. Anak Daphne ya berarti. Boleh Ya, Daphne, boleh ya, seseorang, ya boleh orang pokoknya lain lah. menurut gue berarti kan gue aplikasikan juga ya ke Daphne. Mm. Gue sama Koheri sepakat di umur kuliah. Di umur kuliah. Kuliah. Jadi udah selesai SMA. Karena lu waktu kuliah baru pacaran juga kan? Justru enggak. Oh justru. Enggak, Daphne kamu boleh pacaran SMA. Justru enggak. Justru karena gue tahu itu tidak tepat. Benar salah Iya, itu iya. kan tergantung ya relatif Betul. ya. Tapi apakah itu sesuatu yang tepat dan benar? Itu enggak gitu. Oh. Jadi tapi apakah ketika pacarannya kuliah terus sekarang berarti nggak boleh suka? Ya enggak, itu nggak Betul. normal. Di usia puber
Ya kan, apalagi usia-usia Kelly ya kan, menuju remaja 12-11 tahun. Pasti dia suka-sukaan lah ya. Iya, pasti Pasti udah dia suka-sukaan muncul. sih. Tapi itu buat orang tua kalau ngedenger podcast ini, itu a good news loh. It No. means anak lu normal, Betul. suka lawan jenis. Dan itu Betul. sekarang itu penting dan krusial. Oh iya Karena sih. orang tua zaman sekarang ya yang seumuran gua, ketika anaknya nggak punya ketertarikan lawan jenis, itu khawatir loh. Di usia, iya kan, di usia Iya, puber nih, di betul usia SMP, baca buku aja, main game aja. Ya Terus nggak salah sih, tapi iya, tapi kayak gitu ditanyain, kamu nggak ada yang disuka? Nggak ada. saya suka Itu guru saya gitu. misalnya. Waduh. Ada loh. nggak ada sih. Lawan jenis dong, lawan jenis Lawan nggak? jenis, nggak ada lawan jenis. Iya dong. Nggak ada lawan Kadang tuh jenis. lawan jenis jadi kunci. Oh, Iya zaman nggak sekarang sih? ya. Zaman Iya sekarang, loh. benar-benar. Bener nggak? Mm-mm. Iya kan, tahu-tahu Benar, sukanya benar. sesama mau lebih tua atau lebih muda, tapi kalau sesama orang tua itu nightmare loh buat orang tua. Artinya Ya. di usia kuliah dan mungkin dia sudah bekerja juga Iya. lah ya. Gitu. Enggak sih, kejauhan kalau udah Kejauhan kerja ya. baru boleh pacaran. Kuliah sih kalau Hmm. gue. Lulus Oke. SMA, lulus, gue mau Query sepakat, go ahead. Kalau misalnya memang sekarang, maksudnya di usia-usia sebelum kuliah ada yang dia attract, dia rasa itu orang yang sesuai nilai-nilainya sama dia suka. Keep your feeling gak apa-apa, dikendalikan. Gak boleh bilang, enggak gak suka, ditolak, gak boleh, itu gak bagus juga. Boleh, iya ada suka, karena aku ngefan, karena dia bikin, it's okay. Tetapi dikendalikan, nggak boleh di explore kayak udah kayak orang pacaran, enggak. Udah. Tapi ketika nanti udah kuliah, gue mau Query sepakat, boleh. Berarti berapa tahun lagi nih, Ci? Ini kan sekarang Kok lu 2026 gitu. Ya kan untuk pemirsa di sini gitu loh. Untuk mungkin pemirsa. untuk Waduh, yang- masa Umuran nungguin? Daphne Enggak. yang lagi nonton ya. Iya, gitu loh. Ya tadi. Karena gitu. pengalaman gue sama Query ketika di usia SMP, SMA, tanggung jawab utamanya adalah masih belajar. Iya. Ya. benar. Bukan berarti nggak boleh, maksudnya bukan berarti kalau belum kuliah tuh nggak bisa. Bisa, tetapi secara emosional belum stabil. Jadi kayak kemampuan emosionalnya tuh belum stabil gitu loh. Lu udah harus handle masalah sekolah, belum masalah keluarga. Terus tiba-tiba lu juga harus handle, kalau orang udah pacaran tuh kan cemburunya lah, posesifnya lah, benar. negatif thinkingnya. Ambil waktu lagi lah ya. Iyalah, itu tuh kayak merenggut masa-masa sukacita lu di mana lu bisa berteman dengan banyak orang, lu jadi membatasi diri. Kenapa? Nanti cemburu lah, nanti inilah. Terlalu banyak yang harus lu tanggung di usia sekolah. Kata Query tuh selalu bilang sama Daphne, usia sekolah, usia kamu networking. Berteman sama sebanyak-banyaknya teman, sama banyak orang. Dari berbagai macam background atau apa, kamu berteman. Nggak takut sih anaknya ke bawah arus. Itu tugasnya orang tua Iya, untuk Ci. tanamin nilai-nilai di rumah. Nanti kan dia whipped creaman gitu kan. Waduh. Oke, tag team lagi, tag team. Thank you narasumber dadakannya. Thank you. Gimana bros untuk narasumber kita? Jadi terlalu serius ya gitu ya, jadi terlalu serius ya. Suaminya nggak Jadi ikut. terlalu serius ya, oke. Hadiahnya mic mic udah jadi bawa pulang. Oke. Apa lanjut aja nih? Emang harus ada narasumber kan? Iya kan? Nggak, tapi pada akhirnya kalau gue boleh bilang gini sih. Kayak pertanyaan tadi kita harus ganti. Bukan pengalaman seru apa selama pacaran, tapi nilai apa yang lu dapetin setelah lu pacaran sama dia gitu. Misalkan, kan udah putus bisa, tapi. iya. Ada gak coba dari yang tadi? Apa ya aku tuh? Kalau pengalaman sama ada gak yang bisa dapetin apa jadi nilai buat diri kamu sendiri, ada gak? Abis Mungkin pacaran itu. setelah aku suka sama orang ini, aku jadi kayak lebih gimana ya ngomongnya? Oke, next. Ada gak pengalaman? Tunggu dong. Lama. Next. Tunggu dong. Iya setelah Nanti tinggal ditit gitu lah. setelah putus atau apa? Setelah masih pacaran nih? Enggak. Setelah aku deket, kan aku belum pernah pacaran. Setelah aku deket, aku jadi kayak lebih bisa bedain mana yang baik, mana yang jahat gitu. Oh, Setelah pacarannya udah deket. Berarti pacaran sama pohon dia. Iya. Pohon pengetahuan. Baik dan jahat. Iya, baik dan jahat ya. Oh, maksudnya setelah pacaran jadi dapat itu. Iya. Kenapa? Karena dia jahat gitu maksudnya. Enggak. Jadi tahu dia jahat gitu. Soalnya ya Dia ngajarin kamu apa dia? adalah sisi dia yang jahat, sisi dia yang baik banget ke aku, walaupun kayak teman-teman aku tuh udah bilang, udah nggak usah sama yang ini. Dia tuh Red flag gitu dia. ya Enggak. gitu. Bendera merah dia, bendera merah ya. Nah,
Kapan terakhir kali ketemu dia? Nah, udah dong, udah itu. Nggak Oh, ada gitu. budget kita untuk ini itu nggak ada budget. Tapi lu kalau kan lu pernah pacaran nih, Hmm. sering berantem nggak? Sering, lumayan sering berantem sih. Sering berantem. Hampir tiap hari kayak deh. Apalagi dengan gue yang kondisi seperti ini ya. Oh. Yang tiap hari tuh karena gini kok, kalau gue ya konsep berantem di dalam pacaran adalah gini. Kalau ini cuma pemahaman gue doang ya guys. Gue nggak tahu, semoga ada cowok-cowok di situ juga yang kayak gue. Semakin pacarnya marah, bagi kita tuh semakin lucu. Oh, ada yang begitu. Ada, gue Yang pun disengajain, begitu. malah Gue disengajain pun kan. begitu ya. Jadi kayak kalau Iya. ngelihat cewek gue ngambek, cewek gue misalkan kayak ngegeremet-geremet, apa ya maksudnya gimana ya? Dia kiki sendiri, gue tuh seneng gitu loh. Dan malah tambah pengen buat dia sampai nangis gitu. Ya, kenapa? Tapi pas sampai Kenapa nangis, seneng? Psycho Kenapa ya, seneng? agak pas psycho sampai ya dia dia. nangis kita minta maaf juga gitu loh. Jadi ngerti gak sih? Itu kesenangan aja sih, kayak Psycho ya. gue suka lucunya kalau dia marah gitu semacem gitu. Gue suka lucunya aja sih gitu. Tapi kalau yang berantem beneran berantem nih, Heeh. pasti ada dong. Masa kalau itu kan lu berantem Ada, sengaja kan? ada. Tapi kalau menurut kalian biar pacaran tuh nggak berantem tuh gimana gitu? Dan menurut saya pacarnya ya, nurut aja lah. Jadi yes man aja lah. Karena kan cewek selalu benar gitu. Tapi itu kan nggak bagus juga jadinya. Nggak bagus juga sih, bener sih. Iya. Kalau gue bisa bilang supaya nggak berantem adalah baik lagi. Makanya gue belajar ilmu ini nih, komunikasi. Jadi lu Karena- masuk Ilkom demi biar pacaran nggak berantem ya? Iya kan, karena pacaran 4 sampai tahun nikah. belajar. Nanti kan belajar pacaran sampai nikah kan. Iya. Di nikah pun apa yang harus jadi bagian penting ya, komunikasi betul. gitu loh. Betul. Jadi di saat kita ngobrol sama si cewek ini, nah ini juga jadi pemahaman gue di saat gue nanti mau memilih seseorang cewek buat gue hidup selamanya gitu loh. Jadi gue lihat dulu dari komunikasi dia nih, apakah si cewek ini sefrekuensi gak sih sama gue gitu Oh, loh. iya. Jangan sampai ternyata selama PDKT sefrekuensi nih sampai berapa bulan, pas sudah pacaran atau pas sudah nikah, tiba-tiba langsung jadi orang yang berbeda gitu loh. Iya, iya. Jadi menurut gua supaya nggak berantem adalah dikomunikasiin gitu loh. Itu yang paling gampang kalau menurut gua. Kalau kayak ada nggak kayak? Pernah gak? Walaupun belum pacaran ya. A few moments later. Aku dideketin sama si A, terus si B ini kayak aku lagi dideketin gitu. Oke. Terus kayak ya dia cemburu gitu lah. Tapi kan belum pacaran. Nah padahal. iya, aku Si bingung A cemburu. gitu. Tapi ya aku ngelihatnya juga kayak lucu-lucu aja. Kayak kapan lagi bisa lihat cowok cemburu gitu. Nah pertanyaannya Iya. kan berantem. Nah, maksudnya Iya, apa ini? Tapi jadi sebelum berantem sama si A. loh. Jadi berantem tuh. Jadi berantem karena si A ini kayak oh ini gue lagi deket sama Kaylee, gue lagi deket sama Kaylee gitu. Nah, Padahal kan belum pacaran juga ya. Bener, si B-nya tahu dan kayak dia, oh kamu lagi deket sama ini ya, gimana tuh? Jadi aku dikemanain gitu. Dia bilang gitu. Oh. Oke, mau pilih si A atau si B Heeh, ini. pilih aku atau dia. Wih, Terus? ada lagunya deh. Iya, terus mau pilih apa? Iya. Ini pertanyaan jempetan. Apa Yofi and Nuno, Yofi and Nuno. Ya Yuven udah, Nunu. berantemnya lewat karena ini. itu. Oh, berantem, oh jadi berantem sama si A gara-gara itu. Iya. Kamu berantem sama si A berantem kan? sama si B. Loh, A kamu sama berantem B berantem. Enggak, kamu berantem sama siapa? Kamu berantem sama siapa? B, Loh, oh kamu jadi berantem sama si B malah. Heeh. Sama si A baik-baik aja. iya. Padahal si A yang cemburu kan awalnya. Enggak, si B yang cemburu. Oh, si B yang cemburu. Next. Nah, terus katanya sekarang next. katanya sekarang si A sama si B jadian ya katanya. Iya. Itu sesama jenis dong. Kayak kita udah ngawang-ngawang nih. Emang kenapa sih kalau sama jenis tuh? Ih, Nah. kenapa? Nggak boleh dong. Ya emang udah nggak boleh. Ada yang bilang love is love gitu. Iya. Nanti kita bahas lah itu, nanti kita bahas. Nanti kita ya. bahas. Itu part Nanti 2, kita bahas. part 2. Nanti itu di part 2. Mungkin pertanyaan yang paling mendasarnya adalah gini. Pacaran yang benar tuh seperti apa sih gitu loh. Nah, itu Apakah dulu. apakah di gereja ini diperbolehkan untuk pacaran? Boleh. Apalagi sesama komunitas gitu. Sesama Dia ngomong boleh tadi pas CV udah keluar. Iya, Boleh. 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 Ya, gitu. Iya. Gimana kok? Lu kan yang paling bijak di sini ya kan. Yusuf, enggak kalau menurut lu deh gimana pacaran yang Kok gua ya? Lempar ke gua. Tadi kan gak mau jawab gua ini. Kan karena gue gak pacaran jadi gue gak bisa jawab. Nah, gua juga lagi gak pacaran. Oh iya. Produser lagi pacaran. Nah masuk. Ya ampun. Kalau pacaran menurut gua. Ya ini lu aja yang jawab lah karena kan lu masih di tahap-tahap yang akan berpacaran juga kan. Tapi gini, gua mau disclaimer dulu.
Karena sebelumnya gue udah pacaran dan sekarang gue memilih untuk single. Ya, biasanya itu dulu intinya. Oh maksud lu mau bilang gue tuh sebenarnya laku gitu. Bukan, nggak kesana, nggak kesana, Gua nggak milih kesana single bos, gitu. nggak kesana dulu bos, Aduh. nggak Iya, kesana. maksudnya mau Nggak ngomong kesana. gitu. Gue nggak ada sombong kesana sana. Oh, Framing mulu nih bos. Emang. Oh enggak maksudnya enggak. Kalau Biasa anak gua- ilkom tuh gitu. Iya. dia harusnya jadi anaknya dia. Nggak, kalau gua sekarang pandangannya adalah kalau gua memilih untuk tidak pacaran dulu di sekarang-sekarang. Apalagi menurut gua belum siap gitu loh. Gua masih sama sih kayak di podcast yang 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu tentang dimana gue bilang gue masih fokus ke diri gue sendiri, fokus ke keluarga gua gitu loh. Jadi ke orang-orang yang gua sayang, masa lingkungan dan teman-teman gua, sehingga Orang yang lu sayang tuh siapa maksudnya? ya lingkungan ini Oh, lu, lingkungan. gitu misalkan. Pohon gitu Pohon, maksudnya. beda lagi dong. Lingkungan. Beda lagi dong. Iya. Kalau gue nganggepnya kalau sekarang untuk pacaran gue nggak banget, karena gue belum berani untuk mengambil tanggung jawabnya. Dan gue apalagi dengan yang kemarin 3 tahun itu ngebuat gue malas lagi deh untuk drama beranteman lagi gitu. Kita tunggu gue udah fokus. Ya udah, gue sekarang fokusnya adalah gue deketin dulu sama Tuhan. Nanti deketin sampai- anaknya habis itu. jangan sampai di Ya titik. bener dong deketin anak Tuhan Iya, dong. bener. Iya. Itu bagus. Jangan. Sampai di titik dimana bukan gue lagi yang nyari cewek tapi cewek yang ngeliat gue. Jujur keren. Jujur keren. Aduh. Sombong ya. Oke. Gitu. Tapi ya Apa? balik lagi kan dari pengalaman lu pacaran yang bener tuh sebenarnya kayak apa sih gitu? pacaran yang bener. Harusnya tuh seperti apa? Di semua hubungan gue mau juga bener kok. Maunya mau bener. Iya, maksudnya pacaran yang bener tuh Tapi seperti kan apa di, gitu di jadinya? dalam situ atau di masa-masa itu kan ada lah gue masa gajulannya, pelukan segala macam ya ada sih. Aduh, orang tua gue denger dong. Orang tua gue denger dong. Cynthia. Iya. Tapi maksud gue itu, kenapa gue nggak memilih pacaran sekarang? Karena mungkin nafsu gue juga belum stabil gitu. Gue belum bisa mengontrol itu Oh dan iya, bagus. dan belum bijaksana, belum segala macem. Jadi menurut gue pacaran yang bener saat itu adalah bagi gue. Ya udah deh, kalau gue dulu kan ada yang bilang gini, lu kalau pacaran ngapain sih gitu kata orang kan. Kalau gue waktu itu pikirnya gini, gue kayaknya mau pacaran kudus, tiap hari gue ngajak dia baca Alkitab gitu. Dan bener terjadi, bener. Tapi di tengah jalan akhirnya kayak pegangan tangan gitu kalau lagi jalan. Emang Ya nggak kan? boleh tuh, emang nggak boleh. 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 Tapi kalau nggak kekontrol kan biasa habis dari pegangan tangan kan geter kan biasa tuh. Maksud? Iya, ya panik tau gak sih Oh, kayak panik. pertama ya. kali nih gue gandeng seseorang cewek gitu loh. Oh. Jadi gue waktu Iya. itu kayak ngerasa, oh gini rasanya digandeng cewek ya gitu. Oh rasanya disayangi sekali gitu loh. Akhirnya biasanya kalau habis pegangan tangan, gitu takutnya. Oh Gitu loh. Gitu. Jadi lebih baik kalau gue pilihannya adalah pacaran gak worth bagi gue untuk sekarang. Iya, berarti Gitu. kalau menurut lu tadi pertanyaan lu sendiri tadi. Sebenarnya pacaran yang bener tuh harusnya seperti apa gitu? Ya itu nggak pacaran. Oh, nggak Jawaban pacaran gua malah. nggak pacaran. Oh, gitu. Bagi gue itu Nah, sekarang. itu kan pribadi lu sendiri kan? Bagi gue itu nggak pacaran malah. Lebih baik nanti ya kalau di seberangan dibilang taaruf, di sini ada gak sih kok? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya maksudnya berarti gak usah taaruf, berarti langsung bimbingan pranikah. Gitu. Nggak pakai pacaran Nggak gitu. pakai pacaran. Pacaran Emang- kan paling enak pas nikah nanti. Iya Tapi dong. sebenarnya pacaran perlu nggak sih? Waduh, berat deh. Kok gue narasumber ya ini jadinya ya? Nggak, sebenarnya pacaran itu kan Tanya masa banyak, pacaran itu kan pengalaman masa ini ya, penjajakan ya. Iya, Sebenarnya ya itu di situ- PDKT sih ya sebenarnya. Meskipun di Alkitab nggak ada ya kata pacaran ya. Pacar ada, Pacar ada? lu terus ada deh. Ada. Tapi maksudnya lain, bukan pacaran. Tapi gue nggak tahu pokoknya intinya kalau menurut gue sih pacaran perlu tapi nggak usah lama-lama lah gitu. Nggak usah Iya. lama-lama lah. Ya sebenarnya pacaran itu kan emang ya kayak PDKT cuman udah ada komitmennya kan. Iya. Untuk tujuan akhirnya ke pernikahan gitu. Dan justru sebenarnya di masa pacaran itu yang bener-bener saling mengenal. Bener. Justru di saat itulah kalau emang lu rasa nggak bisa lanjut, ya mendingan diudahin daripada lu nanti cerai misalnya. iya. Mendingan lu udahan di pacaran. melarang gitu. perintah Tuhan malah ya itu. Iya. Kan. Gak boleh cerai segala macem. Tapi kan anak muda sekarang malah begitu kok. Apa? Iya, maksudnya kayak gue melihat
kejadian di mana kalau orang tua ini kan benar-benar memegang janji sucinya gitu loh. Kayak gue nikah mau dalam keadaan suka duka, mau gue sakit-sakitan di apa namanya di digosipin sama orang, tapi gue tetap milih suami gue. Maksudnya untuk tidak cerai gitu. Tapi kalau di sekarang kan apalagi selebriti ya di tanah air juga banyak yang memilih di usia mudanya dia cerai nggak suka cerai. Ya nggak cuma selebritas tapi kan semua orang kadang memilih itu gitu di usia mudanya karena katanya untuk menjaga mental dia gitu loh. Sebenarnya pilihan masing-masing sih gitu. Iya, tapi udah jelas kan memang sebenarnya ya apa? Itu kan pasti memberikan luka ya. Benar. Berdampak pada psikologis masing-masing juga. Benar, Itu kan benar, bukan sesuatu benar. yang baik gitu. Even bukan Kristen pun juga tahu kok itu pasti perceraian itu sesuatu yang tidak baik gitu kan. Jadi semua agama lah ya. Iya, even orang gak beragama pun dia pasti tahu bahwa perceraian itu ada hal yang tidak baiknya gitu. Yang Benar. berdampak gitu kan. Tapi kamu pernah nggak dideketin atau ngedeketin yang beda agama? Nah, Lah bener itu pernah sih. Lah justru yang tadi si B ABAB itu, si B ya. itu beda agama. Dia Dia Katolik apa? tapi pemuja ubur-ubur. Pemuja ubur-ubur Patrick dia. Siapa? Dia agamanya apa? Katolik sih. Oh, Katolik. Oh, Katolik. Sama-sama Kristen lah itu. Ya sebenarnya ada yang bilang Katolik Kristen itu bisa, tapi menurutku ya beda aja gitu, tetap beda. Sebenarnya Katolik Kristen itu jadi kita bahas gereja nih ya. Wah iya ya, baik lagi. Tapi ini gini, ini pandangan maksudnya kan ngobrol tongkrongan ya. tongkrongan betul. Maksudnya teman-teman perlu bisa salah bisa benar dikoreksi aja di komen. ya teman-teman gitu perlu loh. perlu cek lagi lah. Maksudnya Jangan terima mentah-mentah lah ya. bisa beda pendapat juga. Katolik Kristen itu kan sebenarnya kan beda gereja sih sebenarnya. Kan sama-sama Kristen sebetulnya. Sama-sama Kristen kan, Kristen Katolik, Kristen Mengikut Protestan. Kristus Iya. sebenarnya. Iya. Sebetulnya beda gereja sih sebetulnya. Cuman emang karena konflik ya karena Pentingnya. konfliknya udah terlalu panas, terus apalagi kan maksudnya generasi-generasi kita kan lahir dari kecelakaan itulah, anggapnya Waduh. lahir dari kondisi yang sudah terjadi sebelumnya. Oh iya betul. Tanpa sadar mewarisi kayak Katolik tuh kayak beda banget atau sebaliknya misalnya gitu ya. Kayak gitu sih. Oh. Tapi kalau bagi gue sih sebenarnya cuman kalau untuk pernikahan emang konteksnya tidak semudah itu karena itu cukup rumit ya, karena kan beda Iya. beda banget gitu lah. Iyalah, yang seagama aja susah. Apalagi Yang satu beda gereja agama, gitu, iya. Apalagi yang beda agama pasti sulit. Tapi nggak tahu kenapa kadang ada orang yang keluarganya kan juga iya tetap jadinya plural gitu kan. Iya. Kalau zaman dulu kan kadang gitu kan. Ada Iya. yang istrinya agama Kristen, mungkin suaminya agamanya Islam. Sekarang lebih banyak kali malah. Dan iya malah banyak sih. Iya. Ya, tapi menurut pandangan Gaby mah nggak boleh lah ya. Dan beda agama lah, seagama Kalau beda aja. agama ya nggak boleh lah. Pribadi masing-masing lah ya. Waduh. Sebenarnya kalau beda Masing-masing. agama itu nggak boleh tuh begini maksudnya. Jadi gini kan kita harus tahu dulu ya. Sebenarnya tujuan pacaran itu kan pasti ke pernikahan kan, Setuju. ya kan? Setuju. Dan pernikahan itu kan tentang persatuan nih. Betul. Nah, karena itu persatuan yang kudus gitu. Jadi lu kan nggak bisa bersatu dengan Yang beda agama. yang beda gitu. Hmm. Ya misalnya Kristen dengan agama yang lain gitu ya. Jadi itu memang nggak akan bisa. Kalau misalnya lu ngeliat ada orang yang pasangan beda agama dan lu rasa mereka baik-baik aja, ya either itu orang emang nggak bener-bener fokus sama Tuhan atau di dalam hidupnya dia nggak menjalankan kehidupan agamanya gitu ya. Jadi kan dia ya bodo amat aja gitu. Ya mungkin dia lebih liberal kan. Benar. Tapi kalau lu hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, ya itu nggak akan bisa jalan dengan baik sih. Dengan perbedaan agama itu gitu. Dan apalagi itu kan spiritual perbedaan yang Cukup ini vital mendasar sih lah, ya vital gitu Vital kan. banget sih. Dan sebenarnya juga itu kan di Alkitab udah jelas lah ya. Kan lu harus punya pasangan yang sepadan lah dan nggak bisa kan terang bersatu dengan gelap gitu. Itu kan ada Betul. ayatnya tuh. Dan terus juga yang perlu Bisa terang gelap jadi abu-abu. Waduh. Aduh. Beda. Jadi beda, remang-remang, beda, Jadi beda. remang-remang gitu kan. Iya. Kalau dipakai pensil warna Iya. jadi abu-abu dia. Jadi intinya kan itu satu ya. Iya. Tapi yang kedua juga kita harus tahu bahwa pernikahan itu sebenarnya apa sih? Benar. Pernikahan itu kan tujuannya untuk melahirkan generasi ilahi. Iya. Supaya apa? Supaya ada nih anak-anak orang-orang yang punya nilai-nilai Kristus di dalam peradaban yang terus berjalan ini gitu. Betul. Supaya tetap ada orang-orang yang memegang kebenaran kan. Mm. Itu ada ayat ya, gue bacain Gimana ya. tuh? Waduh.
Di atas sini ada ya kan. Roma Iya. 8 bla 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 ada ya. Gue bacain ayatnya. Ini ada di Maleaki ayatnya. Maleaki. Iya, gue bacain dulu ayatnya. Sebentar ya, gue bacain. Pelan-pelan. Sebentar ya, Ini sabar. durasi udah berapa nih produser? Durasi Udah 25 menit ya? Oke. Sisa 10 menit. Oke lah. Gue bacain ayatnya ya. Ini ada di Maleaki. Tentang tadi generasi ilahi Iya, itu ya. generasi ilahi. Maleaki ya. Ini gue bacain. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Oh. Salah nih. Maaf, salah. Kok persepuluhan? Waduh. Maaf, Kok salah. persepuluhan lagi? Itu mah ayat yang suka dibaca. Waduh, salah. salah. Sorry ya guys ya, sorry ya guys. Oh, salah. Bukan, Maleaki 2, Maleaki 2. Maleaki 2, Maleaki 2. Kok persepuluhan sih? Jangan lupa persepuluhan ya kan. Apalagi nih minggu pertama. Jangan lupa Oke. persepuluhan ya guys ya. Ini, Yuk. bukankah Allah yang esa itu menjadikan mereka daging dan roh? Mm-mm. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Kesatuan tadi kan, Mm. keturunan ilahi. Jadi jaga dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tadi ya, apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu, dari pernikahan itu adalah keturunan ilahi. Nah, pernikahan itu kan juga sebenarnya adalah sebuah miniatur gereja sebetulnya. Miniatur gereja. Iya, bahwa si ayah itu sebagai imam, Mm-mm. si istri itu sebagai diakon. Diakon tuh anggapnya ya pokoknya kayak pembantu Pelayan. ya. imamnya lah, anggapnya gitu ya. Gampangnya gitu. Pelayan. Nah terus jemaatnya siapa sih? Ya anaknya. Oh. Karena apa? Karena si orang tua ini bertanggung jawab mendidik anaknya seperti gembala nih. Iya. Mendidik jemaatnya untuk Iya. bertumbuh dalam kebenaran. Orang tua juga harus seperti itu. Makanya lu gak akan mungkin bisa kalau si orang tuanya A, bapaknya A, istrinya B, nggak bisa. Karena kan lu mesti mendidik anaknya supaya dia jadi generasi ilahi kan. Itu ya miniatur Itulah, gereja lah meaningnya di istilah. situ. Persekutuan mungkin ya. Iya. Persekutuan di dalam keluarga itu sendiri. Dan satu lagi nih, Apa ini tuh? yang juga gua dapat gitu ya. Bahwa sebetulnya di dalam pernikahan itu, Mm-mm. kita tuh juga turut ambil bagian Untuk? dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan itu kan adalah seniman ya. Dia itu tukang kan- kayu. Iya. Sabrina Carpenter. Oh, Bukan. Beda ya. Beda. Kan Carpenter kan bahasa Inggrisnya kan. Carpenter kan. Bener gak? Jesus the Carpenter gitu bener gak? Iya tahu. Bener kan? Tahu. Enggak mau gue. Kita harus ada ini dong. Agak asam lambung nih gue dari. Gue juga naik ini. Jadi begini, kan Tuhan itu adalah seniman. Seniman itu Seniman. apa sih? Menciptakan kan. Tuhan itu kan menciptakan. Betul. Nah, Kita yang merusak biasanya. itu betul. Nah, maksudnya gini, suami istri itu di dalam pernikahan, di dalam hubungan seks, mereka juga turut ambil bagian dalam ya tanda petik penciptaan, yaitu apa sih yang melahirkan anak itu. Oh, Makanya itu sesuatu yang grace, nggak main-main. anugerah itu. Anugerah. Anugerah. makanya itu sesuatu yang nggak main-main, itu sesuatu yang kudus gitu. Berarti kalau kita boleh bilang, apakah orang Kristen boleh child free kok? Nah, ini pembahasan beda lagi. Ini beda lagi. Aduh. Singkatnya sih sebenarnya kan sesuai kodratnya bahwa Jangan lah ya. firman Tuhan itu kan mengatakan ya harus beranak cucu. Betul. Penuhilah bumi. Ya tujuannya ya tadi untuk keturunan ilahi kan. Tapi kita juga tidak bisa menghakimi orang child free. Kenapa? Karena ini masalah pastoral banget. Maksudnya masalah yang nggak sesimpel A dan B gitu loh. kompleks. Iya kompleks. Kita harus tahu dulu Iya. apa di balik Kalau kita alasan nggak punya itu. duit tapi kita punya anak, siapa yang mau bayarin sekolahnya? Nah gitu itu kan? juga jadi perdebatan kan. Iya. Tapi Emang itu gereja boleh. mau bayarin? Boleh Iya scan nggak sih? kris, scan kris. Sekan kiri memang bisa. Nah, Gitu kan? tapi itu boleh jadi bahasan selanjutnya tuh child Iya free kan. itu. Tapi singkatnya kayak gitulah. Jadi kalau soal beda agama kayak tadi, Gitu itu ya. nggak akan jalan sih sebetulnya. Nggak bisa itu. Sebenarnya udah cukup daging tapi yang ini kasihan gak banyak ngomong. Ini kasihan yang Nah nggak tadi ngomong. kan tadi Gimana cara baliknya ya? Enggak, tapi kan apa? Katolik Kristen tuh kayak Oh, balik lagi anggapannya nih. masih sama gitu. nah ini juga Kata pembahasan beda orang, lagi ya. iya Boleh. kata orang. Iya, kata orang. Pembahasan beda lagi. Tapi yang gue alami sendiri, gue terakhir Katolik sama Kristen beda lah, bebek dan Oh, kuda. pernah ya? Bebek dan kuda jujur karena pemahaman dia tentang Kristus seperti itu mungkin ada samanya, tapi ada di beberapa hal, misalkan kitabnya pun beda kita. Ada kitab-kitab yang kita nggak anggap gitu loh di Deuteronika itu ya. Deuterokanonika. Iya itulah. Tapi di Kristen nggak dianggap gitu, di Katolik dianggap. Dan kadang nggak tahu ya karena beda apa sih sebetulnya aliran nggak sih kok itu? Beda. Aliran bisa dibilang nggak? Apa beda? Ya beda denominasi lah ya. beda denominasi itu ya. Sehingga mungkin dari awal Beda dia- gereja lah, beda gereja iya, intinya. dari awal si
mantan ini bisa dibilang mantan lah ya, mantan gua dia pelayanan di gereja itu, di Katolik itu, jadi Oh misdinas iya, dia segala juga mantannya macem. Katolik nih. Iya, dan Jadi sama nih orangnya. beda dong, Oh, beda beda. dong. Terus di Kacau Di ya. Kristen gue ikut sekolah minggu segala macem. Pas udah sama-sama penuh dengan ilmu masing-masing ya. Pas gue satuin ternyata nggak bisa nyatu sih, gitu loh. Emang, nah ini sebenarnya bisa jadi pembahasan lain lagi sih. Karena menurut Hmm. gua Katolik dan Protestan itu ini udah kita topiknya masalah gereja nih. Iya. Udah bukan Apakah itu hanya kepentingan gitu? udah apa? bukan sesimpel pasangan lagi kalau ini. Betul. Nah, ini Udah bisa jadi mencakup pembahasan semua. sendiri lagi. Udah mencakup Gitu. semua sih, gitu. Tapi kalau gue masih berpendapat bahwa ya emang sebenarnya Dadah. ini podcast apa sih Podcast. sebenarnya nih? Jadi kalau gue sih berarti sebenarnya kan kita intinya tuh sama-sama Kristen. Bedanya coba Kristen Sama-sama Katolik ikut Kristus ya. dan Kristen Protestan. Karena orang suka salah sih. Bilangnya, lu Kristen dia. lu Kristen apa Katolik? Loh, Lucu juga nih. lu yang benar itu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. dia. Dua-duanya sama-sama Iya, Kristen. iya. Iya, kadang gue juga suka kebalik sih. Dan GBI belum ada, Katolik udah ada coy. Iya. Lucu juga. Ada Iya. kalau teman gue lucu. Jadi dia nganggap tuh agama cuma ada dua. Islam dan Kristen semuanya. Jadi yang Buddha, yang Hindu, Kristen. Bro, lu Kristen ya bro? Gue Hindu. Oh iya Kristen. Lucu tuh temen gue tuh waktu SMP. Dia ngomong gitu tuh. Kalau gue pernah di acara, adalah di acara sesuatu gitu ya. Pokoknya acara paginya kan ada yang Muslim itu apa doanya Muslim gitulah, pengajian Iya, gitulah ya. pengajian. Atau apa gitu, sholat apa Sholat mungkin Id, tuh sholat ya. Id. Itu Idul Fitri Beda dong. beda. Oh beda ya. Kan Iya. pagi-pagi. Kan udah tuh di rundown tuh yang Islam apa. Iya. Terus yang satu lagi non. Iya, non. Non doang. Non doang ya. Enggak ada. Apaan nih non doang? Nona? non mau kemana non? Non Non doang. mau kemana non? Ya, Mungkin, jadi gitulah itu yang soal beda agama tuh ya. mungkin ini Oke. penutup nih ya. Penutup juga pesan-pesan buat anak-anak muda. Mungkin gak tahu ya ini jadi part 2 apa gimana. Tapi yang gue mau highlight di zaman sekarang adalah gini kok. Kadang gue nggak habis pikir juga ya, atau mungkin itu dia mau nyari sensasi atau gimana. Tapi kamu tau cogil gak? Tahu Nah, cowok gila. Iya cowok gila lah. Jadi Oh, iya, iya. zaman sekarang itu ada namanya ya artis lah bisa dibilang lah, selebgram segala macam di berbagai platform media sekarang. Dia tuh menggebor-geborkan kayak gue sudah pernah nidurin cewek ini bro, gue udah Oh, sudah ada yang bangga kayak gitu iya, ya, ada yang iya, bangga seperti itu. Dan Kacau sih. banyak kejadian sekarang kan lagi zaman-zaman live stream ya. Kita juga bisa buat nanti nih live stream sama ambil donasi di sini kan. Bisa nih kita bro. Sawer. 24 jam ya, 24 jam. gitu. Subaton. Subaton, iya, Subaton. gitu. Kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi banyak banget di live stream itu gue nggak pernah kepikiran gue berada di zaman yang sangat, itu sebutannya apa, bukan liberal apa ya, sangat bebas. Gue juga nggak ngerti ya, tapi masa di live stream itu kok orang bisa ya ciuman di live stream. Mungkin ciumannya nggak kelihatan bibir sama bibir, tapi dia tutupin pakai tangan misalkan. Iya. Jadi gue kadang berpikir nyambung juga ke yang tadi tentang apa generasi ilahi itu. Kalau di bumi ini semua generasi seperti itu yang nggak benar itu, iya. gimana nih? Iya jadinya? makanya. Tapi tanggapan lu gitu gimana kok? Ada orang yang bangga dengan hal itu kayak gimana deh? Itu gue nggak tahu deh apakah ada studinya, apakah itu nggak, maksudnya apakah itu bisa dikatakan sebagai penyimpangan apa sih, Seksual ya mungkin seksual atau jiwa ya mungkin ya. Iya. Gue nggak tahu sih. Tapi emang itu sesuatu yang agak aneh sih ya. sebetulnya. Tapi kan secara tidak langsung itu menginfluence para lelaki atau ya tanpa mengurangi rasa hormat perempuan juga ya. Tapi maksud gue kadang kan jadi lu kalah lu Ada sama kebanggaan kalah tersendiri sama si kan. Cogil lu baru nindur, lu begitu aja belum pernah lu gitu segala macam. Oke, gampangnya sih gue bilang itu bodoh sih. Karena ya? menurut gue itu lu kan menyakiti perempuan ya. Benar. Dan makanya kalau di seks itu kan sebenarnya bukan sekedar apa ya, hubungan biologis ya. Betul. Maksudnya itu ngaruh ke psikis men. Lu ketika lu udah pernah hubungan seks Mm. dan lu nggak jadi, itu tuh ada efeknya ke masing-masing. Pasti. Ini jangan sampai sih, gue juga belum pernah sih. Ya nanti aja pas nikah. Nanti aja pas nikah. Bener sih, nanti aja pas nikah. Maksudnya itu akan memberikan bekas kepada Si si perempuan masing-masing. dan Apalagi masing-masing. perempuan Iya, sih, iya, perempuan paling kasihan sebetulnya. Iya. Nah, kalau dari cewek sendiri ngeliatnya gimana? Kalau kamu ngeliat temen kamu merasa kayak gila bangga banget nih cowok nih keren, apa kamu nganggep itu keren atau malah nganggepnya apa, boleh gak sih kita ngomong najis gitu kayak Iya. Ini Kalau cowok menurut apa kalian sih cowok gitu? kayak gitu gimana? Ya itu bodoh. Soalnya aku pernah nih Heeh. ada di satu kafe lagi, adalah cowok-cowok nongkrong. Mereka bahasnya itu kayak gimana sih cara luluhin cewek.
Luluhin Kayak cewek ya. step by stepnya itu jelas banget dan Tapi ngarahnya ke sana. iya agaknya ke sana Oh. dan Ya dia pakai ini soalnya. Pakai pelet. Pakai pelet dia. Cupang. Pelet. Di sini coba. Ya itulah emang sekarang tuh bahkan seperti itu sudah mulai dinormalisasi kan. Nah, itu yang gue jadi takut sih. Iya makanya nah ini juga ya maksudnya zaman sekarang tuh kesalahan itu bisa dianggap tidak salah karena dinormalisasi oleh banyak orang. Nah itu yang perlu kita hati-hati memang. Iya sih. Kalau gereja nggak bisa memfasilitasi ini bahaya nih malah nih. Maksud gue. Fasilitasi apa live stream? Bukan Bukan. dong. Gua Maksudnya kira orangnya kalau mau gereja- difasilitasi. Kalau gereja Oh, tidak, bukan. tidak bisa memberikan atau menjaga jemaatnya atau mungkin tapi kan balik lagi sebenarnya ke jemaatnya ya. Tapi Kira- takutnya kan iya. kita pasti bakal kalah sama si jahat nih. Maksudnya jahat tuh pasti banyak gitu loh di luar sini gitu loh. Kalau kita nggak bisa hebat memfilternya kan bahaya. Kalau jahat lebih ini karena lebih nikmat. Jadi makanya lebih gampang mungkin. Apalagi kedagingan pasti maunya nikmat-nikmat Iya. sih. Betul kayak gitu. Nah, tadi kayaknya ada pertanyaan bagus nih. Apa? Yang Apa? tadi ditanya. Kan tadi udah penutup kirain. Belum. Ini mau ditanya tadi. Pengen kencing. Apa. Masih tahan, masih tahan. Tahan. Udah balik lagi. Ini mikir udah aman nih? habis dari mana? Mikir aman ya. Oke, tadi kayaknya ada pertanyaan bagus tadi. Apa tuh? Iya, tadi. Oh udah ditanyain ya pas gua kencing ya? Enggak, Oh, ini belum tadi ya? dikata Belum, dikat. belum. Nah, dikat. Lanjut. Jadi kayak adalah di zaman sekarang ini udah banyak banget cewek suka cewek, cowok suka cowok. Itu tuh sebenarnya boleh gak sih? Iya. Soalnya kan love is love. Ya kenapa nggak boleh gitu Iya, ya? kenapa nggak boleh? Padahal kan ya nggak apa-apa lah pacaran sama jenis kan kasih adalah kasih gitu. Iya, namanya juga cinta. Iya. Kan nggak bisa Janggal sih tapi sih janggal sih. Masa linggis ketemu linggis? Janggal sih. Tuhan udah menciptakan linggis ketemu ini loh. Ya kayak kunci aja gitu loh. Udah Nah. pas gitu loh. Kenapa harus ada di Itu benar. iniin maksudnya? Jadi kita mau diskusi nih ya. Boleh kita boleh diskusi. Sebenarnya gue bisa kasih ayat langsung. Tapi gue nggak mau, maksudnya kalau gue kasih ayat ya udah gitu kan. Maksudnya gue pengen ngulik sesuatu yang bisa kita diskusiin, yang bisa membuat orang-orang berpikir. boleh. Sebenarnya kenapa sih dengan hal ini gitu. Nah, sebetulnya untuk kasus seperti LGBT gitu, itu memang bisa dilihat dari pertama sisi biologis yang tadi lo bilang. Sebenarnya dari sisi biologis itu udah jelas kok bahwa Laki-laki pasti cara dengan perempuan. sistem reproduksi itu ya emang laki-laki dengan perempuan itu kan udah clear banget kan. Iya. Dan ketika dengan sesama jenis kan tidak bisa menghasilkan. Tapi kan jadi menjaga populasi bumi untuk tidak bertambah penuh. Bagus Iya. dong kadang kan. Iya, Iya sih. kan itu malah menghilangkan manusia. Manusia ya. Jadinya nanti manusia nggak ada. Bener. Ya maksudnya dengan sistem yang tidak bisa sistem reproduksi yang tidak bisa Udah menghasilkan harus itu. dirubah itu ya kok. Meskipun dia ganti kelamin ya. Ya, nah ganti kelamin juga kasus lain lagi nih. itu Tapi bisa kita bahas nggak lagi. sih, menurut lu bisa gak ganti kelamin dia bisa jadi hamil gitu? Kayaknya enggak ya. Nggak tahu deh, itu bisa nggak sih ya sekarang? Enggak sih. Cuman Menurutku ganti nggak kelamin bisa. doang ya? Menurutku nggak bisa sih. Maksudnya cuman ganti kelamin doang kan nggak bisa Iya. menghasilkan anak juga ya? Iya, kayaknya nggak bisa sih. Cuma untuk seks Iya. doang ya jadinya. Iya, Mungkin nggak bisa ya, nggak nggak bisa, bisa ya. sih. Lanjut kok. Jadi ya emang sebenarnya suatu sistem reproduksi yang tidak bisa match tadi, itu kan berarti sistemnya juga tidak adaptif kan. Dan itu kan udah jelas ya itu emang nggak match gitu. Betul. Yang kedua juga ya itu kan bisa menimbulkan penyakit kalau dengan yang sama kan. Apalagi langsung ke ini ya. Iya. Kalau bang ini ya, aduh salah ya. Nah, maksudnya Masa lancar? Masa lancar? Aku baru makan nih, brang. Masa begitu? Ya kasih. Mohon maaf ya, kita nggak disclaimer sekali lagi, kita nggak ya kita menyalahkan nggak kok? Lu menyalahkan apa? Tapi gue kadang bingung loh. Gimana kita sebagai ya, gue tahu ini salah banget. Tapi kalau gue punya temen yang kayak gitu, gue tetap hormatin dia sih. Nah, sebenarnya kita di orang Kristen iya. kita harus berlaku seperti apa sih gitu loh. itu nanti gua akan masuk ke situ. Tapi Boleh. kita mau jawab dulu salah benernya nih. Oh salah Iya, bener. tadi kan dari sisi biologis sudah jelas ya. Udah salah. Nah sekarang misalnya kalau gue tanya nih sama lo orang ya. Menurut lo poligami itu salah gak? Kita gak usah ngomong bahasa agama lain nih. Menurut kalian poligami itu salah gak? Salah. Salah, karena manusia nggak bakal bisa adil kalau menurut gua. Nah udah jelas ya. Udah jelas. Dari sisi itu bisa dilihat. Iya.
Berarti ketika seseorang LGBT, kalau dia berargumen, ya kan emang ini adalah kasih, Mm-mm. kenapa nggak boleh? Mm-mm. Buktinya poligami pun, seseorang kan bisa kan, dia mengasihi satu orang, dia mengasihi orang yang lain. Kan Mm-mm. begitu kan? Bisa nggak satu orang mengasihi dua orang di saat yang sama? Sulit sih. Kita bukan ngomong benar salah ya. Benar salah supaya susah. Tapi coba. bisa nggak orang tuh mengasihi satu orang, terus di saat yang sama dia juga punya rasa suka atau rasa sayang ke orang lain. Tapi Itu apa, bisa aja. apa hubungan sama si ini nih? Nah ini yang mau gue Hubungan jelasin dua makanya. legis ini. Ya. Yang mau gue jelasin pakai gini. Ini emang agak rumit nih. Jadi gue jelasinnya mesti bertahap. Boleh, boleh. Agak filosofis jawabannya gitu. Jadi ketika dibilang kasih adalah kasih, ya orang yang poligami itu kan juga dia mengasihi dua orang kan. Mm-mm. Tapi itu juga nggak menjadi suatu pembenaran. Padahal sama-sama mengasihi kan. Mm-mm. Ya gue juga mengasihi kok istri gue yang kedua misalnya gitu. Sama-sama kasih. Mm-mm. Kasusnya sama kan. Tapi kan tidak bisa menjadi pembenaran dengan dia mengasihi istri yang keduanya gitu. Atau juga misalnya kalau orang LGBT bilang, ya emang gue dilahirin kayak gini kok. Nah, gue Ya banyak kan? tuh sering nonton kayak gitu tuh. Emang gue dilahirin kayak gini terus mau gimana? Iya, dia bilang argumen dengan apalagi dengan kondisi di mana dulu Sodom dan Gomora Iya. ada penyimpangan di situ Heeh. gitu loh. Sekarang gini ya. Cowok itu kan lahir juga, manusia itu kan lahir dengan hawa nafsu. Mm-mm. Ya kan? Cowok itu bisa memiliki hawa nafsu seksual ke lawan jenis tanpa punya perasaan cinta tuh bisa loh. Bener gak? Ya sekedar cakep aja nih gitu. Enggak, hawa nafsu seksualnya. Nafsu. Iya Bisa kan? sih, bisa Bisa sih. kan? Bisa sih. Bisa kan? Bisa sih. Nah, kalau kita pakai logika yang sama, ya berarti gue boleh dong melampiaskan hawa nafsu seks gue. Kan gue Sesama diciptainnya kayak jenis. gitu. Enggak, maksud gue nih, orang normal nih. Iya. Orang normal nih. Kan lu bisa punya hawa nafsu Gak kan? boleh karena kan kita punya, tapi kan kita punya kontrol sih harusnya ya. Nah, maksud gue gitu. Kan, maksudnya. Ya. Kan kita lahir dengan hawa nafsu nih. Kalau Iya. kita pakai logika yang sama, oh kan gue emang diciptainnya suka sama cowok. Ya berarti gue boleh dong. Iya. Kalau kita pakai logika yang sama nih. Iya, gue ngeliat sini langsung gue Iya, hajar. kan gue diciptain punya hawa nafsu. Iya, bener. Tapi gak gitu kan? Nggak gitu sih. Nggak gitu kan? sih. Nah, jadi logika-logika seperti itulah yang menurut gue tuh nggak Salah. masuk. Iya. Sama gue balik lagi soal kasih tadi deh, takutnya masih belum jelas. Jadi ketika seorang itu bilang, ya gue mengasihi sesama jenis gitu loh. Mm-mm. Tapi itu nggak bisa menjadi pembenaran karena contoh lain misalnya orang yang poligami misalnya, atau misalnya orang pedofil, Mm-mm. dia mengasihi juga kan. Iya sih, Tapi kan bener sih. Atas dasar alasan kasih itu juga nggak menjadi suatu pembenaran atas Iya. apa yang dia lakukan gitu. Betul. Nah, jadi memang pada akhirnya nih, ketika kita bisa melihat sisi-sisi lain dari dampak dari misalnya dari poligami atau dari pedofil atau dari LGBT, tapi pada akhirnya kan setiap orang itu menilai benar atau salah itu kan berdasarkan nilai yang dia pegang. Betul. Walaupun kita bisa kasih tahu nih, oh poligami lu nggak bisa adil. Mm. Oh pedofil itu ya lu namanya anak kecil dia belum bisa memutuskan sendiri, itu salah gitu. Salah. Ya. Tapi Child grooming. Iya, tapi tuh ada orang-orang yang melakukan itu kan. Banyak. Ada orang yang melakukan itu. Banyak. Jadi ketika kita udah kasih tahu dampak-dampaknya, seseorang itu akan memutuskan sesuatu benar atau salah berdasarkan nilai yang dia pegang. Mm-mm. Nah, nilai itu muncul dari mana sih? Dari agama, bisa dari budaya, dari Media sosial bisa gak? media sosial bisa. ya? Media sosial itu dari Apa yang lo konsumsi kan sehari-hari? dari konstruksi sosial, dari apa yang dibangun oleh konstruksi sosial. Benar. Nah, makanya zaman sekarang kan sosial ini mulai mengkonstruksi Ya. LGBT itu adalah sesuatu yang benar. Kalau zaman dulu mungkin orang masih mikir, oh itu LGBT itu Gak apa-apa kan soalnya dia dari lahir diciptakan seperti ini. Mungkin Iya. ya. Banyak orang berpikir seperti itu. kalau dulu kan mungkin orang pikir, oh gay itu salah, Iya. penyimpangan. Tapi kalau sekarang kan masyarakat nih mulai membentuk satu nilai, ini LGBT gak apa-apa. itu benar. Iya. Ini gak apa-apa. Patut kita hormati. Iya. Macam. Nah ini yang filosofis ini yang gue bilang nih. Ketika kita sudah bisa melihat sisi buruk dari LGBT dari biologisnya tadi. Tapi pada akhirnya kita harus kembali ke sesuatu yang lebih filosofis, yaitu norma itu sendiri. Karena pada akhirnya manusia akan diperhadapkan, ya tergantung nih nilai mana yang dia pegang. Makanya, tiba-tiba HP gue bunyi lagi. Makanya, kan kemarin gue sempat bilang tuh ya, kita itu hidup di zaman postmodernisme. Betul. Di mana kebenaran itu menjadi relatif. Seseorang bisa mengatakan A ini benar, yang lain mengatakan A itu salah. Makanya manusia itu nggak akan pernah bisa menentukan benar dan salah menurut gua. Betul. Harus ada satu standar tertinggi yang menentukan ini yang benar, ini yang salah. Karena percuma kita kasih tahu, orang tetap bisa bilang, oh ini yang benar kok.
pedofil tuh nggak apa-apa kok. Atau misalnya lu kalau ke masyarakat adat ada lagi tuh yang aneh, lebih aneh-aneh lagi tuh tingkah lakunya gitu kan. Banyak sih. Atau orang bisa bilang, oh Banyak LGBT sih. itu nggak salah kok. Banyak. Jadi kembali lagi, manusia itu butuh satu standar tertinggi untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, standar tertinggi itu adalah Tuhan. Yesus Kristus. Allah itulah norma itu sendiri. Allah itu Betul. adalah moral itu sendiri. Betul. Allah itu adalah hukum itu sendiri. Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, apa sih yang dirancangkan oleh Allah gitu? Yaitu sejak awalnya Adam dan Hawa, Betul. bukan Adam dan Saipul, kan gitu kan? Beda. Iya, si Atau Saiful nih. atau bukan Adam dan Hawa dan Susan dan siapa-siapa gitu. Siapa ya? Tapi cuma Adam dan Hawa. Hawa. Nah, karena dasar itulah makanya kita mengatakan LGBT itu tidak dibenarkan. Karena rancangan Allah yang semula itu sejak awal memang demikian. Satu pasangan cowok dan cewek. Justru pertanyaannya yang lebih dalamnya begini. Apa tuh? Pernah ada yang nanya begini. Tuhan itu kok egois ya? Kenapa sih kita mesti ngikutin maunya Tuhan? Nah, Padahal kita dikasih kehendak bebas. kalau dari gitu mau jawab apa ya? Padahal, loh kenapa sih? Gue suka sama cowok. Iya. Waduh, ntar dipotong nih gue. Potong lu. Gue suka sama cowok ntar dipotong nih. Kayaknya ya, kayaknya di Februari ini ya. Kita butuh time lapse di podcast kita deh. Jadi orang tahu, oh ini udah 7 menit, 8 menit. Kalau tiba-tiba kita nggak ada time lapse, dipotong orang, oh kena kita nih. Iya. Misalnya, gue suka sama cowok. Gue kenapa gue mesti ngikutin Tuhan gitu? Gue mesti suka sama cewek gitu. Misalnya kayak gitu ya. Iya, benar. Nah, ini filosofis lagi nih. Tapi ini gue rasa gue perlu jelasin gitu, biar clear. Jadi gini. Daging. Iya. Let's go. Tadi kalau kita lihat sermon minggu kemarin dari Kavero, orang dibilang ya, kegelapan itu kan sebenarnya nggak ada. Yang ada itu terang. Sebenarnya ada terang. Kegelapan itu adalah ketiadaan dari terang gitu kan. Ketiadaan itu. Iya. Betul. Sebenarnya itu kan sinonim dengan kebaikan dan kejahatan. Betul. Tuhan itu menciptakan semua itu baik. Artinya kejahatan itu nggak pernah diciptakan, tapi kejahatan itu muncul karena ketidakadaan kebaikan. Gitu kan. Berarti Tuhan itu menciptakan semuanya baik. Ya. Nah, sekarang lu coba bayangin deh. Misalnya ada satu orang yang menurut tuh kayak baik banget gitu. Atau satu orang yang cerdas banget. Tapi pasti ada bobroknya. Ada bobrok ya betul. Pasti ada bobroknya. Ada bobrok ya. Nah, coba lu bayangin. Tapi ada kan orang yang kayak, dia baik banget ya. Oke. Oh kok dia kayak cerdas banget ya. Oke. Nah, udah dapat ya. Dapat. Manusia aja bisa sebaik itu. Bisa secerdas itu. Berarti Tuhan nih. Lebih Ya, dahsyat lagi. Tuhan yang nyiptain dia. Berarti itu udah jauh lebih baik, jauh lebih cerdas. Udah level tertinggi raja terakhir gitu loh. Ya kan? Nah, makanya kenapa kita sih perlu ngikutin maunya Tuhan? Karena kita tahu Tuhan itu sebaik itu dan secerdas itu. Udah pasti rancangannya yang paling benar gitu loh. Setuju. Udah pasti yang paling baik. Setuju. Walaupun kita belum bisa mengertinya saat ini gitu. Hmm. Karena apa? Karena kita kembali lagi kita terjebak dalam waktu nih. Yang Oke, mana nih. bener lagi. Kita cuma taunya apa sih masa sekarang doang. Iya. Tapi kan bagi Tuhan tuh waktu itu ya cuman sekedar dimensi yang bisa dia atur aja kan. Dia bisa Betul. lihat dari view yang lebih tinggi. Dia tahu sampai akhirnya seperti apa. Jadi makanya ketika Tuhan merancangkan sesuatu, bukan dia egois supaya manusia ngikutin maunya dia, tapi itu pada akhirnya itu akan kembali untuk kebaikan kita masing-masing. Jadi makanya kenapa LGBT tadi bagi Kristen tidak dibenarkan, karena emang tidak sesuai rancangan Allah. Dan sebetulnya dari secara common sense pun ya udah bisa dilihat tadi dari sisi biologis. Sebetulnya dari sisi sosiologis juga bisa dilihat sih. Karena kan selama ini masyarakat itu terbentuk dari struktur keluarga ayah, ibu, dan anak. Tapi bagi gue malah gini kok. Sorry motong ya. Tapi malah gereja-gereja harusnya bisa menaungi itu. Nah ini yang mau nah ini di sisi Di saat- pastoral nih sekarang iya, nih. Iya. Di saat ada orang yang seperti itu, memiliki penyimpangan yang seperti itu, malah harusnya gereja yang bisa ambil take over lah, ambil ke situ gitu loh. Dengan dia diajarin lagi, dengan dia dikasih pemahaman yang benar, dan dengan apa ya caranya gereja masing-masing ya. Bukan malah menolak, tapi harusnya di saat ada yang seperti itu ya kita kasih tahu yang benar gitu loh, dengan cara yang bijaksana juga. Gitu. Betul, ini jadi kan kembali kayak ke pertanyaan tadi kan, kayak gimana kita berperilaku terhadap orang-orang seperti itu gitu. Betul. By the way gue ngomong gini, gue tuh punya teman-teman gay gitu. Bukan teman yang ada teman yang kenal doang. Lu pembuat komunitas gay lu jangan-jangan lu ya. Ada teman-teman gay yang emang cukup deket. Ada bahkan yang sampai curhat permasalahan gay dia ke gue gitu. Ini serius gue gak bohong. Makanya ketika gue ngomong tadi salah dan benar,
bukan untuk nge-reject orangnya, Betul. tapi kepada nilai-nilai tadi kan. Mm-mm. Nah, benar yang lu bilang, Van. Justru harusnya gereja itu bisa menaungi mereka, Menaungi menerima mereka, merangkul mereka merangkul. gitu. Karena kenapa sih? Maksudnya kita tuh nggak boleh beranggapan gay itu tuh makhluk kelas 2 gitu. Betul. Mereka yang gay sama lu yang nonton bokep, Wah, sama-sama sama berdosanya. gitu. Sama-sama dosanya sama. sama-sama berdosanya, lu gak ada Sama-sama bedanya dosa, tahu. iya. Hah? Betul. Bukan berarti dia lebih jahat atau gimana kan? Mm. Oh, ada loh teman-teman gue itu emang struggle loh. Dia sebenarnya nggak mau juga kayak gini gitu. Dia juga berjuang nih gitu loh. Tapi satu sisi juga punya keterikatan. Kan sama lu semua yang masih terikat sama bokep kan juga sama. Betul. Teguran juga. Iya dong. Betul. Nah, jadi emang gereja itu harus menerima orangnya dengan kasih, tapi Mm. memang kita juga mendidik mereka. Kita tetap kasih tahu mana yang benar mana yang salah, Betul. bukan menerima LGBT jadi benar enggak. Mm. Sama seperti gereja menerima semua orang yang berdosa kan. LGBT kan juga salah satu dosa juga kan. Iya. Jadi emang harus dirangkul sih. Jadi ya gue sama teman-teman gue yang gay juga gue nggak menjauhi mereka, nggak memarginalkan mereka, nggak menganggap mereka tuh sebagai makhluk yang lain gitu. Betul. Tetap sih. kita harus mengasihi mereka gitu, menerima mereka, tapi tetap kita dengan prinsip yang kita pegang. Kan misalnya kalau lu punya teman yang berbuat salah, Mm. kan bukan berarti lu nggak jadi nggak temenan kan? Iya. Tetap lu temenan, lu mengasihi dia, tapi kan lu kasih tahu dia, salah lu, deh. kayak gitu ya sama aja Itu teman gitu. sejati tapi. Kan tapi zaman sekarang teman bohong banyak. Ya kan? Iya. Teman fake banyak gitu. Mau ngomong nih Kylie tadi. Iya. Iya, tapi kayak kalau misalnya gereja itu nggak bisa mengubah mindset mereka gitu. Kalau LGBT itu sebenarnya salah. Itu ya kan kita juga nggak bisa mengendalikan manusia ya. Jadi harus gimana gitu. Gereja apa yang Oh kalau dia dilakukan memilih gereja untuk gitu. tetap LGBT, gue tetap mau LGBT gitu. Iya, gue maunya ini ya udah, gue ini gitu. Ya berarti gimana kok? Ya seperti gini ya, kan kita tuh hidup di zaman di informasi itu semakin bisa Iyalah. diakses dengan mudah. Harusnya sih orang jadi lebih kritis harusnya. Harusnya. Ya. Nah makanya setiap orang itu perlu punya alasan akan sesuatu kan. Mm. Makanya tadi gue jelasin LGBT salah, gue nggak mau langsung jelasin itu salah ya udah Tapi kita salah. harus berpikir secara proses Tapi ya. tapi kan gue kasih tau lu, oh tadi begini gitu, supaya punya kerangka berpikir ya kan. Nah menurut gue itu yang gereja harus terus mengajarkan, tapi emang harus diketahui alasannya sih. Jangan Enggak. cuma bilang nggak boleh gitu. Iya. Jangan gitu doang, betul. Zaman sekarang para pengajar khususnya ya perlu memberikan pengajaran yang komprehensif gitu, yang lengkap. Mm-mm. Nggak cuman sekedar ngomong ya pokoknya A gitu. Enggak dong, lu harus Alasannya kasih lah ya. penjelasan Alasannya gitu. Yesus pun juga mengajarkan begitu kan, dia Betul. murid-murid nggak tahu ya dia jelasin lagi apa Mm-mm. sih artinya gitu. Dan kalau misalnya ya mungkin kita sering dengar juga ya lu harus percaya dengan iman atau ya pokoknya harus percaya aja gitu. Ya mungkin ada orang yang bisa digituin, tapi kan ada juga yang enggak, yang butuh alasan gitu. Tumpang tangan aja kok, siapa tahu dia jadi lepas LGBT, ada roh LGBT-nya gitu. Bisa gak sih? Ya nggak tahu, mungkin ada bisa. Ada bisa ya. Mungkin dia. Iya enggak. Ya kayak gitu sih Kayak butuh. Karena mengubah mindset itu kan agak gampang ya. Mm-mm. Apalagi yang udah dibuat beberapa tahun dia segala macem. Iya. Nah jadi kalau buat teman-teman yang nonton mungkin ada yang gay atau ada yang Mm-mm. LGBT gitu, ya kita tetap mengasihi kalian gitu. Dan ya kita nggak ada bedanya, sama-sama orang berdosa aja gitu. Ya bisa juga kalau mau curhat kontak di nomor saya. Ya. Dan intinya Tuhan tuh tetap mengasihi kita semua, mengasihi semua orang. Amin. Kayak gitu sih. Cukup sih ya, soalnya ini narasumber satu lagi sudah datang, udah Iya. resah dari tadi ya. Tapi kira-kira soal LGBT sih. gitu lah ya. Oke. Pesan Semoga- deh terakhir. Semoga cukup clear ya. Ada mungkin pesan. Nah ini gue ada pesan. Untuk cinta, pacaran, untuk kasih gitu. Sebenarnya ini sekalian aja lah ya. Pokoknya ini agak filosofis lagi nih. Boleh. Sekalian aja nih. Waktumu 1 menit dari Nanti sekarang. di klip. Iya. 1 menit dari sekarang. Guys, kasih itu Hmm. bisa ada karena ada satu pribadi dengan pribadi yang lain, begitu dong. Betul. Kasih itu terjadi kan karena ada dua pribadi kan. Betul. Yang Nggak saling bisa mengasihi. satu doang. Iya, nggak bisa satu doang. Berarti kalau misalnya sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, Allah mengasihi siapa dong? Diri dia sendiri. Nah, Benar. padahal Allah itu adalah kasih kan. Iya, Allah kasih itu Padahal Allah sendiri lah, kasih. iya. Nah, makanya Allah itu harus Tritunggal. Karena pribadi-pribadi dalam keberadaan Allah itu sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada apapun,
keberadaan Allah itu memiliki pribadi-pribadi yang saling mengasihi. Oh, Allah mengasihi Iya, iya. Bapak Bapak mengasihi anak, iya. Kalau Allah itu nggak Tritunggal, cuman ya udah Allah doang gitu. Ini kita nggak ngomong agama lain ya. Kita lagi ngomongin pokoknya ini apa yang menjadi pandangan kebenaran gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pribadi-pribadi itu dalam arti tunggal, berarti Allah itu butuh manusia untuk mengasihi. Padahal dikatakan di Alkitab Allah adalah kasih. Iya. Berarti harusnya sejak semulanya, sebelum ada apapun Allah itu udah ada kasih. Nah makanya Allah itu harus Tritunggal kan. Jadi even kasih itu udah eksis sebelum dunia dijadikan. Betul, cakep sih, cakep. Nah, gue kutip, nanti kita balik situ lagi. Gue kutip sedikit dari film judulnya Dead Poet Society. Ini belum pernah nonton tuh gue. ya bagus lah pokoknya. Iya. Jadi intinya ini di sebuah sekolah, Oke. ada seorang guru ngajar bahasa Inggris. Oke. Dia ngajar sastra, ngajar literatur, puisi gitu-gitulah. Terus dia suatu waktu ngomong nih sama murid-muridnya. Mungkin lo berpikir, buat apa sih kita belajar sastra gitu? Nggak ada hubungannya sama bisnis. Oke. Nggak ada hubungannya sama kedokteran gitu kan. Oke. Mungkin lo berpikir begitu. Kedokteran, bisnis, hukum, teknik, semua itu emang tujuan yang mulia dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Tetapi keindahan, roman, cinta, kita semua manusia hidup untuk itu. Nah, kita garis bawahi kata cinta nih. Cinta atau kasih. Iya. Kita semua manusia tuh hidup untuk itu. Sekarang gini, semua pengetahuan, semua penemuan, apapun itu, kalau nggak ada kasih itu jadi meaningless. Benar. Hidup ini jadi nggak ada artinya. Setuju. Yang membuat hidup ini ada nyawanya itu kan dikasih, dicintai itu. Lu bisa menjelajahi dunia sampai kemanapun, lu bisa mendapatkan apa yang lu mau, tapi tanpa kasih itu semua sia-sia. Kasih itu adalah kebutuhan dasar manusia, dan itu yang paling kita cari gitu. Dan kasih itu emang bukan hal yang receh. Kasih itu sepenting itu. Bahkan kalau balik ke tadi Allah adalah kasih. Kasih itu udah eksis sebelum semuanya ini ada. Makanya yang gue bilang adalah pesannya nih. Ini baru pesannya nih. Jadi ketika teman-teman mengasihi keluarga kalian, Betul. ketika kalian mengasihi pasangan, Betul. mengasihi kakak, adik kalian di gereja, mengasihi teman-teman, itu sama sekali bukan hal yang sepele, tapi itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk itulah kita hidup. Dan itu memang juga yang menjadi kebutuhan kita semua. Dan bahkan karena kasih, Tuhan itu sampai datang ke dunia untuk nyelamatin kita. Karena kasih. Cakep nih. Itu dia. Cakep. Pesannya itulah. Udah daging banget sih. Podcast ini sih daging banget sih. Lumayan belajar ya. sih. Banyak belajar sih dari Ko Brian ya. Iya. Gitulah. Cukup lah. Ada dari penutup. Gue udah hormat. Salam suhu. Kalau dari aku ya pesannya ini pendek aja. Mau pesan buat yang tadi cowok yang Iya. itu ya? Bukan. Si A, B, J. Si Awas lu ya. A, B, J. C, D, J, Y. Oh banyak nih. Banyak lu. Ceritanya banyak nih. Gils. Ya sebelum mengasihi sesamamu ya kasihi dulu dirimu sendiri gitu. Oh. Allah? Allah Setelah mana? mengasihi Allah. Maksudnya. Allah dulu dong harusnya dong. Setelah Allah. mengasihi Iya, Allah. iya. Ini udah kos bagus juga. Malah Iya. ditembak. Allahnya mana nih? Oh ya maksudnya kita harus juga bisa mengasihi diri sendiri gitu Iya. ya. Semua orang bisa bilang cinta, tapi belum tentu semua orang bisa mencintai. Wih nih. Tadi Oloan, almarhum. Tadi dipotong nih tadi nih. Bagus nih. Yang tadi dipotong bagus nih. Bagus. Oke dari kita gitu aja ya. Cukup, Semoga memberkati. Kalau Iya. pusing tinggal diulang-ulang komen aja aja. videonya. Kalau masih pusing pusing kita ketemu kita ngobrol ya. Tips juga buat yang nonton, kalian cepetin itu 1 kali 25. Nah, itu juga lumayan enak itu. Itu lumayan enak itu. Kayak, iya, cepet tahu. Kalau nonton podcast gak apa-apa, tapi kalau nonton film jangan dicepetin ya. Dan cepetin. Itu nggak etis namanya. Gitu Oke, aja sih. Gitu aja dari kita. Sampai ketemu lagi. Goodbye. Selamat mencintai. Asik, selamat mencintai apa ini?